Hai guys, welcome to Bacarito. Udah lama juga ya sejak gua bikin konten lagi guys. Jadi kita akan ngebahas sedikit tentang berita terbaru tentang timnas kita karena kita akan kedatangan tiga pemain dari Eredivisie, satu atau dua dari Eredivisie dan satu dari Serie B ya, sebenarnya Serie A karena dia dipinjemin ya. eh Yaitu kita bicara tentang Joe Joe Pelupesi guys. Joe Pelupesi yang mana dia eh dalam silsilah keturunannya itu berasal dari Maluku, dari namanya juga ketahuan ya teman-teman ya. Lalu Dean James berposisi sebagai bek kiri, Joe itu berposisi sebagai gelandang bertahan, yang mana selalu gue bilang bahwa kita itu kekurangan gelandang ya teman-teman ya. Eh, Kedalaman skuad kita untuk gelandang itu agak agak gimana guys? Agak mengerikan untuk pemerataan skuadnya ya. Lalu ada, nah yang terakhir kiper ya untuk saingannya Martin Paes itu Emil Audero yang main di Serie B sekarang ya dipinjemin. Kiper Como yang dimiliki oleh klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia yang sekarang lagi naik daun juga ya Como Como 19 berapa gitu guys ya. Jadi kita kedatangan tiga pemain ini di bulan Maret resminya akan diambil sumpah jadi resmi akan jadi WNI. Mereka punya keturunan Indonesia semua. Gue seneng. Pertama dari segi kiper kita punya sebenarnya ya teman-teman ya. Gue ngerasa langkah ini bagus gitu. Kenapa? Karena posisi yang diambil itu tepat kalau menurut gue untuk saat ini. Pertama kiper. Kita punya Martin Paes dan Hernando Ari, tapi masih kurang guys kalau menurut gue. Kita butuh persaingan di biasanya timnas itu bawa tiga kiper ya. Biasanya untuk kompetisi internasional mereka bawa tiga kiper. Dan kipernya itu harus ya merata sih, harus sama dan persaingannya juga harus kuat. Lalu di back kiri, Dean James ini main di back kiri di Go Ahead Eagles dan kemarin itu dia bawa timnya ke final KNVB Beker kalau nggak salah atau Piala Liga Belanda ya, final ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah teman-teman ya. Lagi-lagi kita cek karena kalau ya benar ya, jadi di Piala Liga Belanda atau KNVB Beker, gue nggak tahu KNVB Beker ini Piala Liga Belanda atau enggak. Tapi dia ngalahin PSV, mestinya iya ya Piala Liga Belanda. Eh itu langkah besar ya teman-teman. Kita berada di posisi di mana kita ini akan bertanding ngelawan tim-tim besar Asia. Karena di bek kiri kita sebenarnya kita punya Shane. Tapi gue selalu bilang Shane itu bagus, cuma kurang jam terbang untuk di level internasional. Kita bisa lihat itu ketika dia main di lawan China gitu. Tapi gue selalu bilang Shane ini ketika jadi pengganti dia nggak pernah mengecewakan. Bagus banget menurut gue. Nah sementara kita harus punya salah satu backup yang mungkin gue bisa bilang ya setara atau di bawah sedikit dari Calvin Verdong. Dan kebetulan Dean James ini main di posisi yang sama dengan Calvin dan dia lebih ya kalau dibilang sih umurnya 24 tahun dia lebih muda 3 tahun kalau Calvin kalau nggak salah 27 tapi masih dalam peak performanya pemain sepak bola. Nah, yang seneng satu lagi itu adalah Joey Pelopesi. Gue seneng karena gue selalu bilang bahwa kita ini kekurangan gelandang, terutama gelandang bertahan. Kita punya opsi dua ya teman-teman, atau kita dapetin dua-duanya deh. Tapi yang satu tuh akan sulit gitu. Jadi kalau menurut gue mencari gelandang bertahan hebat mungkin lebih mudah dibandingkan cari playmaker hebat. Gampang aja guys. Itu gampang aja. Teori itu teori gampang teman-teman. Kenapa? Kalau dia playmaker hebat, kalau dia nggak punya keinginan duluan untuk membela negara kita, dia bakal ke Belanda, coy, ya kan? Contoh yang paling umum itu ya Tijani gitu. Tijani Render, kakaknya itu Eliano. Karena ya playmaker itu memang susah dicari teman-teman ya. Kalau dia memang hebat, dia pasti akan dilirik oleh negara yang lebih besar dari kita dalam hal sepak bola. Jadi itu jelas ya guys ya. Jadi jangan bilang, oh lu nggak punya nasionalisme. Ya bukan masalah itu juga. Toh dia lahir di sana kan. Nah, sekarang kita punya di sisi gelandang kalau menurut gua kita punya Eliano. Eliano itu kan fleksibel ya, dia dia versatile gitu ya. Dia bisa di mana aja ditempatkan. Yang penting main bola gitu, asal jangan kiper. Gitu guys. Kalau menurut gue sih gitu ya. Dia bisa penyerang sayap, sayap kiri, sayap kanan.
Gua ngerasa dia juga bisa sebagai gelandang serang, dia bisa sebagai wingback juga. Terus sekarang kita kedatangan Joe. Joe ini adalah tipikal tipikal apa ya? Pemain tukang angkut air, guys. Tukang jagal, bukan tukang jagal juga, teman-teman. Em, Tukang begal, bukan tukang begal juga, guys. Jadi lebih kayak ya dia itu kayak pemain jangkar yang fungsinya itu adalah yang seperti gue bilang meringankan kerjanya Tom Haye. Karena kita punya playmaker saat ini cuma satu, Tom Haye, guys. Gue masih belum lihat ada playmaker kita yang lain. Marcelinho itu gelandang serang. Dia bukan tipe playmaker tapi. Nah, kita punya Ivar. Kita punya Joy nantinya. Gue kan selalu bilang antara si siapa Jairo Redwall. Tapi gue juga pernah bilang kalau nggak salah, Jairo itu mungkin akan sangat susah karena dia pernah main di Belanda, main di timnas Belanda, teman-teman. Mungkin sama dengan Martin Pas yang pernah main di timnas Belanda ketika umurnya 22. Tapi di Martin Pas itu ada celahnya. Karena seharusnya pertandingan Martin Pas itu dilaksanakan ketika COVID. Dan pada saat dilaksanakan itu umurnya si Martin Pas ini itu seharusnya di under 21. Tapi karena ditunda, maka jadilah dia di umur 22 main. Tapi karena itu keadaan khusus mungkin ya kita bisa dapat Martin Pass. Nah, kalau Jairo mungkin sedikit berbeda ya guys ya. Gue nggak tahu permasalahannya di mana. Toh yang gue lihat-lihat dari podcastnya Bang Arya dan Yusa juga ngebahas nggak sih? Nggak tahu gue. Tapi ya itu mereka nggak bilang secara mendetail. Tapi gue ngerasa memang di sana mungkin ya. Antara di sana atau di garis silsilah. Mungkin ya guys ya mungkin. Eh, Pilihannya cuma dua itu gue rasa ya teman-teman ya. Terus ada yang bilang Ian Madsen. Gue bilang sekali lagi Ian Madsen susah guys ya. Bahkan kemungkinannya itu 0% mungkin ya. Kalau nggak 0,1% lah supaya bisa seneng-senengin kalian. Jadi kalau ada yang bawa-bawa nama Ian Madsen ya itu clickbait ya coy. Ya teman-teman ya itu clickbait. Ian Madsen itu gue nggak ngerasa dia eligible gitu. Yang mungkin bahkan gue ngerasa mungkin lah yang mungkin kita tarik itu sebagai gelandang serang atau playmaker atau gelandang serang yang bisa mencetak gol itu Milan Jonathan kalau nggak salah ya. Dia nggak sih? Yang baru pindah ke Utrecht kalau nggak salah ya. Nah, gue ngerasa itu lebih mungkin ya. Terus ada beberapa pemain, tapi untuk saat ini tiga ini gue rasa cukup karena tanggal 20 dan tanggal 25 kita akan melakoni laga penting. 20 kita akan tandang ke Australia. Itu krusial. Gua ngerasa kalau di Australia kita butuh pertahanan yang solid ya. Minimal poin sih kalau menurut gua minimal poin. Tapi kalau menang kemungkinan kita besar banget, cok. Ya, teman-teman, kalau menang kemungkinan kita tuh gede banget untuk berada di peringkat kedua. Ya jelas karena yang di peringkat kedua sekarang itu Australia nilainya cuma beda 1 poin sama kita. Kalau kita bisa kalahin mereka ya kita ada peringkat dua, nggak ada lagi yang lain gitu kan. Peluang kita akan makin besar karena tanggal 25-nya kita akan menantang menjamu, bukan menantang guys. Kita akan menjamu karena kita tuan rumahnya akan menjamu Bahrain. Kita akan bikin mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan selama hidup ini. Ya nggak sih? Gue mikirnya gitu, Cak. Jadi itu guys support terus timnas. Beritanya sih itu sih yang ter-up to date. Ada berita-berita yang lain. Ya kita akan bahas Liga Champions di mana kalau Liga Champions itu gimana ya? Liga Champions mah easy guys. Easy-nya di mana coba? Jadi Madrid menang, Dortmund seri, Bayern Munich ya, Munich menang lawan Leverkusen, PSG kalah gitu kan, Barcelona menang, Feyenoord kalah, Internya menang, Arsenal menang. eh, tapi semua semua itu bisa terjadi, apapun bisa terjadi di pertandingan sepak bola. Ya, kemungkinan, nih kemungkinan ya teman-teman ya. Yang cukup sulit dibalikkan itu adalah yang PSV dan Arsenal ya. Karena Arsenal unggul 7-1 di kandangnya PSV akan sangat eh, ironis sekali ya kalau seandainya Arsenal justru kalah 7-0 di kandang PSV, Cak. Di kandang Arsenal gitu. Jadi kebalik, wah nggak lucu coy.
Ya, tapi ini Arsenal stay humble ya. Jadi mungkin satu-satunya dua sih, dua atau tiga lah. Ada tiga tim lah yang cukup nyaman. Gua rasa kayak apa sih? Mereka udah kayak ngebooking tempat lah di babak selanjutnya. Tapi Arsenal yang jelas kemungkinan besar sekitar 80% lah ya guys kalau nggak ada anomali. Dengan keunggulan 6 gol. Jadi mereka udah ada di babak selanjutnya. Aston Villa menang lawan klub Brugge tapi 3-1. Tapi sebenarnya keunggulannya cukup besar. Eh, dan mereka akan main di kandang. Gue rasa Aston Villa juga udah ngebooking tempatnya sih di babak selanjutnya. Kalau menurut gue ya, ini pendapat pribadi aja. Aston Villa itu melangkah ke babak selanjutnya kalau nggak ada anomali lagi. Bayern Munchen kalau seandainya mereka nggak kalah 4-0 coba di Leverkusen. Tapi nggak ada yang tahu kalau Leverkusen ya. Leverkusen sedikit unik ya kalau menurut gua. Terus Benfica Barcelona ya apapun bisa terjadi karena mereka cuma unggul satu gol. PSG Liverpool juga unggul satu gol tapi PSG bisa aja ngebalikin segala sesuatunya di Anfield. Bercanda guys, karena pendukung Liverpool gua. Ngebalikin sesuatu di Anfield. Ya. Gimana ya? Inter juga lumayan nyaman sih kalau Inter ya menang 2-0. Ya, kalau PSG ya udahlah. Nggak tahu guys ya. Ini cuma war gue aja sebagai pendukung Liverpool gitu loh ke PSG gitu kan. Mereka punya 27 tembakan teman-teman. Liverpool 2, 72 penguasaan bola, 28% Liverpool. Liverpool. Dari 27 tembakan itu 10-nya ke gawang, 17-nya nembak burung ya. Terus dari 27 tembakan itu mereka cuma dapat hikmahnya doang bahwa mereka akan berusaha comeback di Anfield. Nah, sementara Liverpool hanya 2 tembakan mereka dapat kemenangan. Gitu guys. Tapi ini bercanda doang ya guys ya. Jadi segala sesuatu yang ada di kalau menurut gua pertandingan yang bisa dibalikin tuh Madrid lawan Atletico, Dortmund Lille itu masih 50-50. Terus PSG Liverpool, Benfica Barcelona. Cuma kalau untuk Madrid, walaupun Atletico itu main di kandangnya sendiri, ya Madrid is still Madrid ya kalau menurut gua. Sama seperti ya 11-12 lah, Liverpool is Liverpool. Di Eropa mereka itu punya mentalitas yang berbeda kalau menurut gua. Tapi masih bisa gitu. Dan kalau di PSG pertandingan kemarin itu gua perlu apresiasi dua pemain yang luar biasa ya. Tiga sebenarnya, tiga pemain yang luar biasa. Dari PSG-nya itu dua pemain dominan banget yaitu Dembele sama yang satu lagi pemain favorit gue sebenarnya. Dia itu mantan pemain Napoli. Napoli kan klub favorit gue di Italia ya. Eh, namanya susah disebut, coy. Kecuali Villa gitu. Gue bilangnya Kecuali Villa. Siapa sih namanya, cok? Namanya susah banget disebut. Jadi namanya itu Kvisha Kvaratskhelia. Ampun, guys. Jangan minta gue sebutin lagi. Kevisah Brasilia ya. Nah, dia itu perlu diapresiasi banget malah kalau menurut gue dia pemain paling menonjol. Seperti yang gue bilang waktu di Napoli aja dia itu luar biasa kan. Apalagi di PSG dengan pemain yang gue bisa bilang ya banyak pemain bintangnya juga. Wah, bikin pusing cowok dia itu. Eh sama Dembele. Terus kalau di Liverpool ya jelas Alisson ya, dia salah satu Superman ya kalau menurut gua. Kenapa nggak dia aja yang jadi pemeran Superman, Cok? Master class gitu kan. Terbang sana sini, coy. Itu Alisson ya, Alisson Becker, pemain kiper terbaik dunia. Ya, gue bilang gitu aja deh. Nggak ada lagi yang lain untuk saat ini ya. Tapi Kevin seperti itu eh, stres banget, Cok, jagain dia itu. Jadi dia termasuk salah satu pemain yang mungkin bisa menentukan hasil pertandingan nantinya ya. Di Anfield gue nggak tahu, mudah-mudahan nggak ya. Mudah-mudahan nggak ya. Tapi luar biasa dan dia kan dulu dirumorkan Liverpool mau ya. Dan katanya ini gue baca ya, Liverpool mau terus sudah nawar 100 juta euro. Tapi di saat-saat akhir diambil PSG, kenapa? Katanya
Liverpool kan pingin dia itu di musim panas, bukan di musim dingin ini. Kenapa? Karena ya musim dingin ini Liverpool lagi stabil kan. Sampai sekarang juga masih stabil. Cuma kalau diambil sekarang ya percuma gitu kan. Nanti menit bermain dia juga kurang. Nah, kalau di PSG dia jelas dapat tempat guys, pasti. Dan terus ya gua rasa bukan cuma karena itu aja. Gua rasa PSG juga nawarnya lebih. Kalaupun nggak lebih, nih kalaupun nggak lebih, taruhlah sama-sama 100 juta euro. Gua nggak tahu berapa sih transfer dia. Nah, katanya transfernya itu cuma 70 juta euro. Jadi kayak 60 juta plus add-on kali ya kalau gua bilang. Katanya Liverpool nawar 100 juta. Eh, nggak tahu kenapa ya kalau rumor 100 juta Liverpool nggak tahu ya guys ya. Liverpool nawar satu pemain 100 juta. Yang paling tinggi itu 75 juta kalau nggak salah, 70 juta VVD ya. Tapi kalau nggak tahu ya guys ya. Gua rasa harganya tuh hampir sama lah dengan PSG ya, sekitar 70 juta euro. Cuman ya gimana teman-teman ya? Bukan cuma sekedar itu aja. Kalau seandainya harga transfernya sama, tapi nilai kontraknya bisa jadi berbeda. Ya guys ya. Siapa sih yang bisa nandingin PSG? Paling Manchester City sama Madrid lah ya. Kalau dalam hal duit ya. Jadi ya kalahnya di sana Liverpool gua rasa. Bukan masalah dia mau ngambil di musim panas atau gimana, tapi ya kontraknya berbeda gua rasa. Kalau Liverpool cuma bisa bayar segini, ya PSG bisa bayar 2 kali lipat. Itu aja. Oke itu sih soal Liga Champions ya. Liga Champions menarik banget kalau menurut gua ya yang musim ini ya Liga Champions itu tim-timnya very good gitu, merata. Oh ya kita akan ngebahas satu lagi tentang ada kemarin itu statement yang oke banget sih kalau menurut gua yang di luar kotak gitu guys kalau menurut dia dari Bapak Dewan yang terhore. Eh tentang gue nggak tahu itu bercanda atau enggak tapi ya oke lah itu di luar kotak banget guys, di luar kotak dan di luar otak gitu. eh Kenapa sih kita nggak minta pemain naturalisasi tuh pemain-pemain umur 40 kan udah mau pensiun tuh tapi yang legend-legend yang bagus lah gitu kan, terus nikahin tuh dengan orang Indonesia guys biar nanti anak-anaknya gitu kan, anak-anaknya itu kayak pembibitan lah kalau gue bilang apa sih namanya grooming. Pembibitan guys, pembibitan usia muda. Jadi pembibitan usia muda kita seperti itu guys. Polanya. Kalau bisa bagus banget, Cok. Jadi dicari tuh. Terus tapi kalau itu agak susah sebenarnya. Kita nanyain lagi tuh. Ini pemain umur 40 nih, Cok. Tanyain, lu jomblo nggak? Jomblo. Mau nggak nikah? Mau. Kan? Tapi mesti ditanyain lagi teman-teman karena itu kan orang-orang dari Eropa ditanyain lagi gitu. Sukanya cewek atau cowok gitu. Gitu guys, harus gimana pun kita nggak pernah tahu ya teman-teman, kadang dunia ini emang aneh gitu cok. Terus mau nih ternyata dinikahin nih sama cewek Indonesia, suka nih sama-sama, nikah nih cemiu cemiu cemiu, terus melahirin, ada anaknya, dididik anaknya gede dirawat gitu kan, gede cok jadi pemain bola lah. Iya ternyata hebat, keren banget guys, bisa kalau bisa sampai main ke timnas terus ternyata nganterin kita ke Piala Dunia teman-teman ya, nganterin timnas kita ke Piala Dunia. Kalau umur-umur segitu mungkin lawannya nanti itu Harvey Elliott gitu kan, Kobe Maino, terus Lamine Yamal gitu, Pedri, Gavi, pemain-pemain hebat sekarang guys. Tapi mereka udah matang gitu kan. Tapi yang jadi masalah itu satu teman-teman ya. Itu kan kalau gitu, kalau anaknya itu ini terlepas dari putra cowok atau cewek ya, ya karena timnas kita kan ada dua ya. Tapi itu kan masalahnya kalau dia menikah punya anak gitu, ya kan? Kalau dia punya anak gitu, ternyata dia nggak mau punya anak gimana, Cok? Ini pertanyaannya gitu. Nah, masa programnya itu perjanjiannya gini, harus punya anak gitu, ya kan? Yang mau dinaturalisasi. Itu guys. Masa perjanjiannya begitu, ya kan? Nah, taruhlah dia punya anak. Tapi yang jadi pertanyaan ketika gede, itu kan kalau dia jadi pemain bola, guys. Ya nggak sih? Gimana kalau tiba-tiba anaknya itu pinginnya jadi pencipta lagu, Cok? Apa dia nggak bakalan lawan Agnes Mo sama Once lagi tuh? Ya, jangan-jangan lawannya ntar
Agnes Mo sama Once, Cok. Kalau jadi pencipta lagu bukannya pemain bola. Gitu, guys. Kita kan nggak pernah tahu tuh. Anak orang ada nih. Terus karena cuma bapaknya pemain bola gitu kan. Karena hanya bapaknya itu seorang pemain bola hebat, bukan berarti anaknya juga bakal jadi pemain bola kan, guys ya. Gitu kan ya. Setahu gue gitu, guys. Karena setiap orang kan punya jalan hidupnya masing-masing, teman-teman ya. Masa di perjanjiannya gitu harus punya anak? Kalau udah punya anak harus mau dinaturalisasi, terus harus jadi pemain bola, cowok. Tapi itu memang salah satu masukan, guys, dan itu memang di luar kotaknya bahkan udah dijual, cowok. Gak apa-apa sih. Bye bye, see you next video.